Oke, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian belajar materi mengenai bagaimana membentuk nilai harapan pada kasus berubah acak gabungan, di mana fungsinya bisa kita olah dengan sedemikian sehingga masih melibatkan fungsi yang menggunakan dua variabel ataupun fungsi nilai harapan yang akan dicari dari fungsi yang hanya melibatkan satu variabel saja. Untuk fungsi yang masih melibatkan dua variabel tetap digunakan fungsi gabungan, sedangkan fungsi yang dicari nilai harapan hanya menggunakan satu variabel, maka kita menggunakan fungsi marginal. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kalian ada sifat tertentu yang bisa dimanfaatkan sehubungan dengan sifat kebebasan dua variabel. Jadi sudah pernah saya tunjukkan ke kalian bahwa dua variabel yang saling bebas itu mempunyai sifat yang dapat dibuktikan dari ini. Untuk pembaca diskrit, ya, peluang gabungan adalah hasil perkalian dari peluang marginal masing-masing yang berlaku untuk semua kemungkinan X dan Y. Jadi kalau ada salah satu pasang X dan Y yang tidak bisa memenuhi hubungan ini, otomatis kebebasan tidak terpenuhi, sifat kebebasan tidak terpenuhi. Untuk variabel diskrit kita menggunakan fungsi massa peluang, untuk variabel acak kontinu kita menggunakan fungsi kepekatan peluang. Semua menggunakan konsep bahwa perkalian dari marginal masing-masing akan kembali ke fungsi peluang gabungan. Nah, sifat ini nanti ya akan berperan di dalam pendefinisian nilai harapan dua variabel yang saling bebas khusus pada fungsi ini. Jadi saya punya fungsi G yang bentuknya adalah perkalian dari dua variabel X dan Y yang akan saya pakai, yang akan saya cari nilai harapannya. Ya, jadi materi sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana cara mencari nilai harapan dari fungsi yang seperti ini. Ya, jadi dari fungsi tersebut, ini pada kasus diskrit, saya ilustrasikan pada kasus diskrit terlebih dahulu. Nilai harapan bagi GY yang berbentuk X kali Y, kalau saya nyatakan dalam notasi nilai harapan adalah seperti ini, EXY. Ya, nah ingat nilai harapan itu adalah seperti mencari rata-rata atau seperti memboboti ya seluruh kemungkinan nilai di dalam kurung ini X kali Y dengan peluang masing-masing. Jadi di sini peluang yang dimaksud adalah peluang XY ya, di mana perkalian variabel XY dilihat seluruh kemungkinannya dari kombinasi Y dan X yang mungkin. Dan di sini karena seluruhnya di konsep diskrit itu dijumlah, seluruh peluang itu konsepnya penjumlahan, maka di sini kita juga menggunakan penjumlahan yang masih melibatkan dua variabel, makanya double summation. Ya, jadi XY kali PX, Y, Y-nya jalan mulai batas bawah sampai batas atas, X-nya jalan mulai batas bawah sampai batas atas. Yang ingin saya terangkan sekarang adalah kita ingin memanfaatkan sifat ini. Jadi saya lanjutkan definisi dari nilai harapan XY di sini tetap seperti tadi, dan saya merubah bentuk fungsi bersama di sini. PXY saya ganti sesuai sifat saling bebas, di mana saya bisa menyatakannya dalam bentuk perkalian fungsi marginal. Oke, ini batas Y, ini batas X. Kemudian saya kelompokkan ya sigma X tetap di luar ya, sigma Y ini di dalam, tapi yang tidak relevan saya taruh di depan tanda sigma karena tidak relevan dengan Y, artinya dia tidak jalan kan, tidak perlu dijumlah. Jadi di sini yang tidak relevan dengan variabel Y adalah X dan PX seperti ini. Sedangkan yang ada hubungannya dengan Y saya taruh belakang begini ya. Kalau kalian masih ingat, ini ya, adalah definisi dari kemarin kita belajar nilai harapan Y. Konstan toh, ini nanti jadinya konstan. Yang boleh saya taruh di depan
tanda sigma, pindahkan ke depan. Ya, di belakang masih ada X, XPX yang belum kita selesaikan. Dan ini juga sama dengan tadi, adalah notasi dari nilai harapan X. Jadi kalau kita gabung hasil ini, maka saya bisa nyatakan bahwa EXY pada kasus dua variabel yang saling bebas bisa saya nyatakan sebagai hasil perkalian dari marginal nilai harapan marginal masing-masing. Saya tulis EY kali EX boleh, atau saya tuliskan sesuai urutan ini juga boleh. Ya. Oke, jadi ini hasil lengkapnya yang tadi saya turunkan, bahwa khusus pada kasus variabel yang saling bebas, maka nilai harapan XY akan berbentuk atau dapat diperoleh dari hasil perkalian antara nilai harapan masing-masing. Ya. Jadi ini adalah hasil yang ingin saya tunjukkan pada kasus diskrit. Bagaimana dengan kasus kontinu? Sama saja, hanya saja nanti kita pakai konsep integrasi. Ini seperti ini. Nilai harapan XY ya diperoleh dari fungsi bersama yang depannya dikalikan dulu dengan XY, atau seperti istilah saya tadi, kita mencari seluruh kemungkinan XY yang diboboti dengan peluang masing-masing, ya. Seluruh kemungkinan diperhitungkan dengan integrasi kasus variabel kontinu. Saya ingin tunjukkan lebih lanjut, ya, manfaat dari fungsi yang saling bebas atau variabel yang saling bebas ada pada pendefinisian fungsi bersama yang bisa saya rubah menjadi fungsi X kali fungsi Y. Nah, jadi peran teori kebebasan ada di sini. Nah, sama seperti tadi. Ketika saya, maaf ya, ini ada dx terlebih dahulu baru dy. Nah, ketika tadi kasus summation, saya juga melakukan hal yang sama. Jadi saya mengelompokkan ya integrasi berdasarkan hal-hal yang relevan terlebih dahulu. Terserah yang mana yang kamu dahulukan, saya mendahulukan mengelompokkan di dalam itu integrasi Y terlebih dahulu. Jadi mungkin sedikit menukar batas integrasi. Jadi dx ya terakhir kan, saya urusi dulu yang dy. Otomatis kalau saya fokus ke dy, selain x saya pindahkan ke depan supaya nggak mengganggu. Ya, saya pindahkan ke depan, nanti diurusi terakhir. X, fx. Nanti gandeng dengan dx yang di belakang, saya kerjakan yang dalam. Fy, udah y ya, fy dy. Nah, lihat hasil yang saya beri tanda kurung, ini adalah konstanta yang dinamakan nilai harapan. Jadi yang dinamakan nilai harapan itu selalu konstan ya. Kalian sudah coba mengerjakan sesuai konsep beberapa minggu yang lalu ya, pertemuan sebelumnya, bahwa nilai harapan itu konstan. Di tugas yang sebelum-sebelumnya nilai harapan itu konstan. Jadi karena dia konstan, saya bisa pindahkan posisinya di depan integrasi. Nah, lanjut dengan yang belum kita urusi di sini, x fx dx. Ya, yang definisinya sama seperti tadi. Ini adalah nilai harapan X. Ya, jadi kalau mau saya lanjutkan seperti tadi, definisi nilai harapan XY di kasus dua variabel yang saling bebas, itu adalah hasil perkalian dari nilai harapan masing-masing, boleh EY X atau di sini saya tuliskan EX kali. Jadi dua-duanya sudah terbukti bahwa ya, diskrit maupun kontinu sudah saya buktikan, sudah saya tunjukkan ke kalian bahwa pada kasus yang saling bebas, nilai harapan XY adalah hasil perkalian nilai harapan masing-masing. Ini saya tunjukkan pada contoh. Ini contohnya adalah contoh dadu yang saya sudah bisa pastikan ini saling bebas. Jadi ini pelemparan dua dadu yang fokusnya ada pada angka di mata dadu 1 dan angka di mata dadu 2. Saling bebas karena nggak saling mempengaruhi apa yang terjadi di dadu 1 dengan yang di dadu 2. Dan kamu sudah belajar itu di awal-awal ya, peluang bersama X, Y
Nah, besarnya sama semua seperti 36 karena ada 36 kombinasi, 36 kemungkinan 1,1 sampai 6,6. Untuk X 1 sampai 6, Y 1 sampai 6. Peluang marginal ya dengan cara menjumlah. Kalau marginal X kamu jumlahkan seluruh kemungkinan Y-nya per 6. Kalau marginal Y kamu jumlahkan seluruh kemungkinan X, dapatnya per 6 berlaku untuk masing-masing X dan Y sama-sama 1 sampai 6. Jadi kalau ini sebetulnya fokusnya hanya pada dadu 1. Apa yang terjadi di dadu sisi atas dadu 1. Kalau ini fokusnya ada pada apa yang terjadi di sisi atas dadu 2. Saling lepas ya, tidak saling tergantung di sini. Nah, di sini sifat kebebasan terbukti ya. Ketika saya mencoba mengalihkan PX dan PY 1/6 kali 1/6 hasilnya 1/36 dan itu berlaku untuk semua kombinasi mulai 1,1 sampai 6,6 ya. Kalau kamu mau buktikan lebih detail pakai tabel dan itu sudah kelihatan dari tabelnya. Setiap sel itu adalah hasil perkalian dari baris dan kolomnya, marginal baris dan marginal kolom. Efeknya sekarang, karena sudah terbukti saling bebas, saya tunjukkan di sini. Kalau ingin menghitung nilai harapan XY, maka saya harus mengalihkan XY dengan peluang masing-masing ya yang berjalan dari Y-nya 1 sampai 6, X-nya 1 sampai 6. XY ini isinya kan ya bisa kamu coba jalankan ya, XY-nya itu bisa 1 kali 1 kali 1/36 plus 1 kali 2 kali 1/36 plus 1 kali 3 kali 1/36 dan seterusnya. Nah, yang kalau kamu mau bisa cek di tabel itu kalikan semua kombinasi X dan Y-nya, maka jumlahnya adalah 441/36 ya. Sedangkan marginal X yang ada di kolom paling kanan atau baris paling bawah ya, kalau lihat tabelnya peluangnya 1/6 semua dan itu dikalikan dengan masing-masing X yang menjadi kemungkinan nilainya. Jadi 1/6 kali 1, 1/6 kali 2 dan seterusnya sampai 1/6 kali 6. Jadi kamu menjumlah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 6, hasilnya 21/6. Hal yang sama kita lakukan di marginal ini ya. Karena peluangnya sama, nilai Y-nya juga sama dengan nilai X, kemungkinan nilai X-nya, sehingga saya nggak bisa ulang lagi. Hasilnya juga 21/6. Nah, di sini terbukti ya, bahwa kalau saling bebas, maka efek selain perkalian dari marginal menjadi peluang gabungan, ya, peluang marginal menjadi peluang bergabungan atau peluang bersama, di sini pada nilai harapan juga berlaku hal yang sama. Bisa kalian lihat sendiri dari EXY berlaku EX kali EY. Terbukti di sini ya, EX-nya 21/6, EY-nya 21/6, hasilnya 441/36 yang sama dengan nilai harapan XY. Bagaimana kalau kita terapkan di kasus kontinu? Sama, cuma di kasus kontinu di sini hati-hati ya. Ini semua kita kerjakan dengan asumsi saya sudah punya sudah mengerjakan atau sudah melakukan analisis mengenai peluang marginal. Kalau untuk kasus diskrit tinggal menjumlahkan ya. Kalau kasus kontinu kita harus integral. Jadi untuk dapat marginal Y ini ingat kamu integralkan ini di X, untuk mendapatkan ini kamu integralkan ini di Y. Nah, kalau dicek ya, peluang gabungan 4XY itu adalah hasil perkalian dari 2Y dan 2X atau 2X kali 2Y. Untuk seluruh kemungkinan nilai XY, sehingga memang fungsi ini ya menggunakan X dan Y yang saling melibatkan X dan Y yang saling bebas. Efeknya pada nilai harapan kita telusuri satu persatu pada EXY terlebih dahulu. Di sini EXY cara mengerjakannya ya serupa dengan penjumlahan tadi, cuman di sini kita pakai integral yang hati-hati kerjakan dulu fungsi di dalamnya.
di batas bawah dibagi X 0 sampai 1, bagi batas bawah batas integrasi dari Y mulai 0 sampai 1. XY adalah variabel yang ingin kita cari nilai harapannya. Fxy bunyinya 4xy. Kalikan dulu yang di dalam. Jadi ini jadinya 4x kuadrat y kuadrat itu. Ya. Ya, nanti ketika kamu butuh integrasi sama seperti tadi konsepnya. Yang tidak relevan taruh di depan. Jika kamu mau kerjakan dx dulu, ya y-nya ditaruh depan. Mau kerjakan dy dulu, x-nya ditaruh depan. Ya, fleksibel aja mana yang didahulukan. Saya sesuai urutan ini aja deh. Di 01 yang y-nya saya sama dan konstan saya lepas dulu 4y kuadrat, sehingga yang di dalam adalah x kuadrat dx. Nanti ini dikerjakan dulu. Ya. Setengah x kuadrat dx itu hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3. Batasnya 0 sampai 1. Ketika diinputkan batasnya bernilai sepertiga. Ya, yang bisa saya gabung dengan batas luar, integrasi yang di luar yang belum selesai tadi, 4y kuadrat kali sepertiga dy. Di sini kita punya konstanta 4/3 yang bisa saya taruh ulang. Hasilnya gimana? Ya, saya hapus ya yang sebelah sini. Kita sampai di tahapan yang tinggal satu integral, sekali lagi integrasi. Ya, di situ 4/3 konstan, y kuadrat integralnya adalah sepertiga y pangkat 3, batasnya juga 0 sampai 1. Nah, di sini diinputkan batas 1 atas, bawahnya 0, berarti tetap 1 ya. Jadi sepertiga aja. 4/3 kali sepertiga. Hasilnya adalah 4/9. Jadi nilai harapan XY di kasus ini adalah 4/9. Lengkapnya seperti ini. Oke. Kemudian, selanjutnya akan saya tunjukkan nilai harapan X yang harus menggunakan fungsi marginal X. Di fungsi marginal X sudah ada ya 2x terletak di antara 0 sampai 1. Dan di sini bisa saya elaborasi 0 sampai 1 x kali 2x dx sesuai teori nilai harapan ya. Kemudian x kali 2x itu saya bereskan dulu jadi 2x kuadrat dx yang integralnya berbunyi 2 kali sepertiga x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Inputkan batas atas dan batas bawahnya jadinya 2/3. Oke, 1 sudah terungkap bahwa nilai harapan X 2/3. Ya, nilai harapan Y mestinya sama karena bentuk fungsinya sama. Ya, jadi 2Y dicari nilai harapan Y-nya. Bentuk fungsinya sama persis sehingga saya nggak perlu jelaskan detail, hasilnya juga sama. Nah, sama-sama 2/3. Nah, ketahuan ya, sudah kita punya 3 tadi sudah. Nilai harapan XY, nilai harapan X, dan nilai harapan Y. Nih, angka-angkanya semua konstan. Sekali lagi saya ulang, nilai harapan itu konstan. Dan terbukti, karena sifat kebebasannya tadi, maka nilai harapan di sini memenuhi sifat yang seperti ini juga, bahwa EXY itu bisa dihitung dari hasil perkalian antara EX dan EY. Di mana EX 2/3, EY 2/3, hasil perkaliannya 4/9, yang sama dengan nilai harapan XY ketika kamu melakukan analisis langsung dari fungsinya. Ya, jadi sifat ini tujuannya apa sih? Satu, nanti untuk membuktikan sifat kebebasan secara ukuran keeratan. Jadi di belakang ada ukuran keeratan yang kita namakan dengan kovarians dan korelasi. Yang kedua, jika kamu tahu sifat kebebasan antar variabel, maka kamu bisa memanfaatkan sifat ini untuk menghitung EXY tanpa menggunakan fungsi gabungan, gitu loh. Nah, jadi misalkan kamu nggak tahu fungsi, kamu lebih mudah menghitung fungsi marginal. Jadi lebih mudah menghitung EX sendiri, EY sendiri. Karena hanya melibatkan satu variabel.
Kamu disuruh mencari nilai harapan XY. Jika kamu nggak tahu sifatnya, saling bebas atau enggak, kan mau nggak mau kamu ngerjakannya dari konsep yang double integral tadi. XY fungsi gabungan. Ya. Berhubung kamu sudah tahu saling bebas, maka nggak perlu ngerjakan dengan cara yang ini. Cukup dengan menerapkan konsep, oh iya kalau saling bebas, EXY itu ya sudah, saya kalikan aja ini. EX dan E. Gitu loh ya. Jadi konsep kebebasan dua variabel ini, ya, jika berlaku pada nilai harapan akan mempermudah kalian untuk mencari nilai harapan XY dari produk atau hasil perkalian nilai harapan maksimal. Tapi nantinya sebenarnya tujuan akhirnya adalah penentuan ukuran kebebasan. Ya. Oke, ini namanya kovarian. Di kovarian atau nanti kalau kalian kenal istilah Indonesianya adalah peragam. Ya, jadi ukuran ketergantungan antara X dan Y. Tergantung ini dalam artian pergerakannya itu selaras. Jadi kalau X mengalami kenaikan atau penurunan, maka variabel yang lain juga mengalami kenaikan atau penurunan. Arahnya bisa positif, bisa negatif. Arah positif itu artinya pergerakannya seiring. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya ikut naik. Kalau arah negatif sebaliknya. Ya, jadi X naik, Y-nya malah turun gitu. Atau X turun, Y-nya malah naik, itu arah negatif. Nah, definisi covariance, ukuran keeratan dari dua variabel ini didefinisikan secara nilai harapan dalam bunyi yang seperti ini. Apa ya? Ini ceritanya. Jadi di dalam ini ada perkalian antara X dikurangi nilai tengah dengan Y juga dikurangi nilai tengahnya. Jadi masing-masing variabel dikurangi dengan nilai tengahnya terlebih dahulu, baru dikalikan. Ya, jadi di sini ada fungsi yang sifatnya seperti bentuk kuadrat gitu. Baru dipasang nilai harapan. Nah, di minggu lalu saya sudah menjelaskan ke kalian sifat-sifat nilai harapan. Jadi nilai harapan itu sifat linearnya misalkan ketemu yang bunyinya kayak gini. Misalkan ya, maka kalian sudah tahu, oh ini bisa saya terapkan ya adalah perkalian konstan dengan EX kuadrat. Konstan B dengan EX. Konstan mempunyai nilai harapan konstan itu sendiri. Nah, sifat-sifat ini nanti kita terapkan dalam perhitungan covariance. Karena alasan utama, ketika kita langsung menggunakan definisi yang ini, ngeri. Ya, dengan definisi yang ini kalian mungkin sudah gentar duluan nih ngitungnya bagaimana gitu ya. Jadi nanti rumus covariance itu akan di breakdown atau disederhanakan menjadi rumus kerja yang jauh lebih sederhana. Nyarinya jadi lebih mudah ya. Jadi dengan memanfaatkan definisi bahwa mu X itu bisa diganti dengan EX, mu Y bisa diganti dengan EY, nanti kovarian XY itu bisa kamu nyatakan dalam bentuk yang ini. Tuh, ini semua barang yang sudah saya kenalkan ke kalian. Jadi di situ seolah-olah ya, kamu hanya membutuhkan 3 besaran EXY, EX, dan EY yang bisa kamu hitung terpisah sendiri-sendiri, baru digabung di rumus kovarian. Ya. Kalau dari sini langsung ribet ya, ini nilai harapan dari dalamnya masih ada fungsi yang kali-kali kata. Gak usah pakai definisi yang itu, bisa langsung menggunakan definisi ini. Tapi sebelum ke sana, saya ngajak kalian untuk memahami bagaimana prosesnya ya, dari definisi yang ini menjadi rumus yang lebih sederhana di bawah ini. Oke, akan saya buktikan di sini bagaimana proses kita memperoleh rumus kerja tadi. Sudah saya sediakan tempat untuk saya beri penjelasan detail yang sudah dengan penjelasan apa kelanjutannya ya. Jadi yang pertama, saya butuh menjabarkan dulu ini fungsi yang di dalam ini. Ya, yang bisa saya tunjukkan ke kalian di dalam itu adalah hasil perkalian dua suku seperti jadi ada perkalian kuadrat itu. X dengan Y jadi XY, X dengan mu Y jadi min mu Y X. Saya taruh konstannya di depan ya, karena mu Y kan tadi nilai harapan, Y konstan. Kemudian yang ini min mu X Y
suku belakang konstan dan konstan plus mu x dan mu. Ya, jadi bisa saya tunjukkan ke kalian. XY variabel, X variabel, Y variabel, mu ini semua konstan. Ya, sekarang menerapkan fungsi nilai harapan pada setiap suku. Memodifikasi sesuai sifat nilai harapan dalam artian sesuaikan yang konstan yang mana, yang nilai harapan yang mana. Ingat sifat seperti yang tadi saya tunjukkan di depan. Jadi, ini kalau saya lanjutkan, pasang E-nya di setiap suku. Dan ingat yang variabel mana, yang konstan mana. Karena variabel semua, suku pertama jadi EXY. Ya. Karena mu y konstan variabelnya x, saya taruh mu x ini di depan, di belakangnya baru ada EX. Yang suku ketiga sama, variabelnya y. Jadi di sini EY. Suku terakhir karena mu x, mu y semua konstan, nilai harapan dari konstan adalah konstan itu sendiri, ya saya taruh tetap ini konstan. Ya. Nah, sekarang definisi dari EX itu mu x. Definisi dari EY adalah ini ini X. Saya X sama Y-nya kok mirip-mirip. Nih, jadi EX itu mu X, EY itu mu Y. Sehingga ini juga bisa saya rubah lagi menjadi ini tetap terpaksa ya. Yang ini mu Y kali mu X. Saya tulis di depan yang X, di belakangnya Y ya, biar mudah. Ini juga begitu, mu X kali mu Y lagi, belakang plus mu X kali mu. Jadi kamu punya 3 suku mu X dan mu Y, yang tandanya ada 2 yang minus, 1 yang plus. Ini bisa dicoret ya, yang belakang. Tuh, lihat. Berarti, kovarian XY di sampai tahapan ini, bisa saya nyatakan sebagai selisih antara EXY dikurangi mu X kali mu Y. Padahal tadi di depan sudah dikasih tahu, sudah diberitahu bahwa mu X itu ya EX. Mu Y ya EY. Gitu ya. Jadi di sini jelas bahwa perolehan rumus kerja ini adalah dari hasil penjabaran rumus definisi yang seperti itu. Ya, daripada menjabarkan sejak awal gitu ya, kita bisa langsung pakai definisi kerjanya ini saja jika mencari nilai covariance dari 2 variabel. Gitu ya. Ini definisi lengkapnya. Nah, kalau nggak ingin lihat tulisan saya yang jelek, bisa pakai yang di sini. Oke. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ke kalian definisi dari kovarian 2 variabel yang sama. Jadi kalau tadi variabelnya itu X dan Y, ya, variabel yang digunakan adalah X dan Y, di sini X dan X. Otomatis efeknya ke sini. Kalau tadi di sini X min mu X, jadi saya ganti X min EX sama aja ya. Belakangnya Y min mu Y. Berhubung di sini sama-sama X-nya, ya sudah, yang dicari selisihnya di sini ya semuanya X, antara X dan mu X. Kan ada 2 suku yang sama, maka nilai harapan yang dimaksud di sini adalah nilai harapan dari kuadrat X min mu X. Jadi di sini bisa saja kamu ganti ini dengan mu X. Mu X itu. Hasilnya adalah nilai harapan dari X min mu X kuadrat. Bukan ribet ya, apa? X min mu X dulu dikuadratkan, habis itu dicari nilai harapannya. Gitu. Nah, kalau masih ingat di teori peluang, ya, bunyi seperti itu adalah definisi dari ragam, ya. Jadi covariance dari variabel yang sama itu mendefinisikan ragam. Kalau tadi peragam, sekarang ragam, ya. Diingat-ingat sekarang. Apa yang kamu pelajari, ya. Jika 2 variabel yang terlibat, maka ukuran keeratannya disebut peragam. Jika kita tidak melihat 2 variabel, hanya 1 variabel, kovarian dari variabel yang sama, itu disebut sebagai ragam. Varians, ya. Rumus kerjanya, nah sama seperti tadi, tinggal adaptasi langsung aja. Kalau tadi rumus kerja kovarian XY, bunyinya EXY
min EX kali EY. Nah, sekarang berhubung Y-nya ini diganti X, kan tinggal ganti di sini X semua di sini. Yang jadinya di sini namanya EX kuadrat. Kalau di sini jadinya EX kali EX. EX kali EX ya EX pangkat 2. Oke, seperti itu ya. Ini rumus kerja varian. Jadi kalau rumus kerja ragam tadi cari dulu nilai peragam atau covarian, cari dulu nilai harapan XY, cari nilai harapan X, cari nilai harapan Y, terus diolah dengan rumus. Kalau mencari varian, yang perlu kamu cari adalah nilai harapan X dan nilai harapan X kuadrat. EX kuadrat dan EX itu beda. Kalau EX itu XFX atau XPX ya. Kalau EX kuadrat ya X kuadrat FX atau X kuadrat PX di jumlah ataupun diintegralkan. Ini bunyinya EX dihitung dulu baru dikuadratkan. Oke, beda. Kalau ini X-nya dikuadratkan dulu baru dicari nilai harapan. Oke. Kalau saling bebas bagaimana? Kalau saling bebas, ingat teori yang tadi. Ketika saling bebas, EXY itu sama dengan EX kali EY. Nah, padahal rumus kerjanya kan begini. Ya, dari rumus kerja ini terlihat. Jika saling bebas, maka saya bisa mensubstitusi besaran yang ini dengan hasil perkalian EX EY. Ya, yang ternyata efeknya akhirnya menghasilkan bilangan 0. Jika kamu mengurangi sesuatu yang sama, EXY dikurangi EX kali EY, padahal EXY ini adalah hasil perkalian dari dua nilai harapan ya, suku depan dan suku belakang sama, ini sudah 0. Ya, dari sini kesimpulannya berefek pada sifat nilai harapan yang tadi, berefek ke covarian, ukuran keeratannya, bahwa dua variabel yang saling bebas, covariannya bernilai 0. Oke, saya akan coba jelaskan konsep-konsep tadi dengan contoh. Ini contoh pertama, contoh 3 adalah saya mempunyai fungsi ya 2x yang berlaku untuk x 0 sampai 1, y-nya juga 0 sampai 1. Saya ingin menghitung covarian antar kedua variabel tersebut. Ingat rumus kerjanya tadi, kita butuh EXY, EX, dan EY. Kalau mau hitung EXY pasti sudah kita punya ya, kita sudah punya bahannya adalah ini, fungsi bersama. Ketika ingin menghitung EX, saya perlu tahu marginal X. Ketika menghitung EY, saya butuh marginal Y. Ya, ini saya dahulukan untuk perhitungan marginal X yang mau dipakai untuk menghitung EX nanti. Ya, marginal X-nya seperti biasa ya teorinya. Ini integral 0 sampai 1 dari 2x, tapi ngitungnya dy. Berarti 2x ini konstan, ada y batasnya 0 sampai 1 yang hasilnya 2x. Jangan lupa daerahnya 0 sampai 1. Nah, secara lengkap daerahnya 0 sampai 1. Ini nanti kita pakai untuk menghitung EX. Jadi ini dipakai untuk menghitung EX. Fungsi kepekatan marginal Y, ya, caranya tinggal integrasi dx 01 tetap. Nah, sekarang keluar bentuknya 2x dx yang 2-nya konstan, x-nya diintegralkan setengah x kuadrat 01. Masukkan batas atas 1, setengah kali 1, 2-nya di depan, berarti 2 kali setengah ya. 1. Yang saya nyatakan dengan lengkap dalam bentuk 1 untuk 0 sampai 1. 0 selai. Ya, jadi ini fungsi marginal Y secara lengkap dan perlu dicatat. Ini saling bebas ternyata. Kenapa? Karena ketika saya kalikan fx yang tadi bunyinya 2x dengan f marginal y bunyi 1, hasilnya 2x yang ternyata sama dengan fungsi kepekatan peluang gabungan ya. Jadi nanti kira-kira tanpa menghitung ya covariannya pasti 0 nih.
Tapi akan saya buktikan dengan perhitungan supaya kalian terampil menghitung. Ya, yang pertama, EXY-nya. Saya pakai fungsi gabungan. Ya, seperti tadi konsepnya, nilai harapan ini batas bawah batas atas bagi. Kebetulan ini batas bawah atasnya itu nggak perlu mau digambar, silahkan gambarnya 0 sampai 1, 0 sampai 1 ya. Tapi dengan batas yang konstan seperti ini, harapan saya sih sudah terbiasa. Nanti perlu hati-hati dalam menggambarkan daerah ketika batas X dan Y saling terkait. Nah, di sini batas 0 sampai 1, 0 sampai 1 XY. Fungsinya 2X, kita batasi kerjakan DX dulu baru DY, atau terserah kalau mau sebaliknya. Ini menghasilkan fungsi 2X kuadrat Y. Ya, bisa kamu kerjakan, coba sendiri ya. Saya harap sudah mulai terampil di sini. Kalau DX berarti nanti integral 2Y-nya kamu taruh luar, kerjakan dulu X kuadrat. Oke, kalau sudah hasilnya apa? Gabungkan dengan 2Y, terus diintegralkan. Ini hasilnya. Jadi yang tadi saya tunjukkan ya. Hasilnya adalah sepertiga. Hasilnya sepertiga nilai harapan X. Ya. Bagaimana dengan EX dan EY? Caranya lebih mudah karena hanya melibatkan satu variabel saja. Jadi di sini kalau X fx, X kali 2X, hasilnya 2X kuadrat, ya, 2X kuadrat. Kalau kita integralkan, hasilnya menjadi 2/3 X pangkat 3, batasnya 0 sampai 1, ya, betul seperti itu. Angkanya 2/3. Untuk yang nilai harapan Y, di sini fungsi Y-nya 1. Ya, sehingga integralnya langsung setengah Y kuadrat, batasnya juga 0 sampai 1. Hasilnya setengah. Cek sekarang. Tadi EXY berapa nilainya? EX sama dengan 2/3, EY sama dengan setengah. Kalau saya kalikan hasilnya sepertiga, yang merupakan nilai EXY yang barusan kita hitung. Oke, jadi itu tadi hasil sepertiga EXY, kemudian EX sama dengan 2/3, EY sama dengan setengah. Dari sini kalau kita kalikan kan ketahuan ya, bahwa itu efek dari sifat kebebasan yang tadi di awal saya jelaskan. Namun di sini saya ingin memastikan juga dengan perhitungan covariance yang tadi barusan saya jelaskan. EXY sepertiga, EX 2/3, EY setengah, ya, hasilnya 0. Ya. Dan di sini saya sudah menunjukkan ke kalian melalui sifat nilai harapan, 3 nilai harapan ini yang terhubung menjadi covariance, bahwa ketika saling bebas, nilai covariance akan 0. Fungsi yang lain sekarang, yang daerahnya saling terhubung ya, supaya kalian ingat lagi gambarnya. Yang penting. Jadi saya punya fungsi 3X yang terletak di antara 0 kurang dari Y, kurang dari X, kurang dari 1. Kurang dari 0 kurang dari Y, kurang dari X, kurang dari 1 ini tergambar dalam daerah yang seperti ini. Ya, ini diingat-ingat lagi konsepnya. Saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana covariance dari dua variabel di sini. Nanti akan terlihat ya, covariannya 0 atau tidak ketika kita secara satu persatu melihat fungsi marginal masing-masing. Jadi yang pertama, nanti pasti butuh EXY, EF, EY ya. Jadi hitung dulu lah, daripada nanti terlanjur menganalisis lebih panjang, kita bereskan dulu bahan-bahannya. Jadi untuk EXY sudah punya fungsi bersama. Untuk EX saya belum punya bahannya, saya turunkan dulu. Batas, nah ini dia, DY. DY itu dari bawah ke atas. Bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Setiap kali bergerak dari bawah itu ketemu 0, di atas ketemu garis miring bunyinya X,
fxy 3x, tapi integrasinya kok dy, berarti dia konstan. Ya, integral dy, batasnya 0 sampai x. Hasilnya x, berarti di sini 3x kuadrat yang berlaku untuk x 0 sampai 1. Ya, ini lengkapnya. Kemudian saya butuh marginal y untuk menghitung fungsi nilai harapan y. Dengan gambar yang sama, saya terapkan konsep perhitungan marginal y, integrasinya dx dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Setiap kali melangkah, kirinya selalu ketemu garis miring. Garis miringnya sekarang namanya y. Garis miring y, kalau tadi garis miring x, karena variabelnya kan beda ya batasnya. Jadi kalau variabel dx ya ini namanya garis y. Batas dx ini namanya garis y. Kalau kita bicara tentang batas dy, ya garisnya adalah garis x. Jadi bedanya di situ. Oke, sekarang batasnya yang kiri garis y, yang kanan garis 2 batas 1 garis 1. Ini garis tegaknya x sama dengan 1. Fungsinya tetap 3x tapi dx. Nah, sekarang ini bukan konstan, harus diintegralkan ya. Y1 3x integralnya 3/2x kuadrat, batasnya y sampai 1. Batas atas itu 1 kuadrat, batas bawah y berarti x kuadrat jadi y kuadrat. Ini yang bisa dilengkapi dengan batas daerah 0 sampai dengan 1 y. Ya, selengkapnya. Dua fungsi tadi bisa kamu manfaatkan untuk menghitung EX dan EY, tapi terlebih dahulu saya hitungkan nilai harapan XY. Nilai harapan XY menggunakan fungsi gabungan, ya. Batasnya sama seperti tadi konsepnya, ya. Dilihat mau DY dulu atau DX dulu. Ya, di tulisan itu saya pasang DY dulu, berarti kamu tunjukkan pergerakan dari bawah ke atas seperti tadi. Dari bawah selalu 0, dari atas selalu ketemu garis miring. Karena ini posisinya DY, garis miringnya berbunyi X. XY, fxy-nya 3X. dx-nya di depan, batasnya bagaimana? Ketika ini sudah beres, batas luar selalu konstan. Ya. Kemudian ini dikerjakan dengan perhitungan supaya nanti mudah integrasinya. Ya. Yang bukan, itu saya tulis dulu deh. 0x ini jadinya jadi 3x kuadrat y. Ini ya lengkapnya. Yang bukan y boleh ditaruh depan. 3x kuadrat integral 0x y dy. Ini berisi dulu. Ya. Di dalam itu integral y setengah y kuadrat. Batasnya 0 sampai x. Berarti nanti hasilnya setengah x kuadrat ya. Setengah x kuadrat bisa kamu gabungkan dengan yang depan. Berarti di depan ini 3x kuadrat kali setengah x kuadrat jadinya 3/2x pangkat 4 dx. Hasilnya 3/2, ini jadinya 1/5x pangkat 5, batasnya 0,1. Betul ya? Hasil hitungannya berarti x pangkat 5, batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Berarti tetap 1. Hasil perhitungannya adalah 3/10. Ini fungsi nilai harapan XY. Ya, selengkapnya seperti itu. Kemudian lanjut ke nilai harapan X saja yang fungsinya sudah terdefinisi tadi. Ya, fungsi marginal X, fungsi marginal Y semua sudah terdefinisi, tinggal kita lengkapi. Dan batas daerah integrasinya sudah langsung pakai yang ini, nggak usah pakai gambar. Jadi 0,1 X kali fungsi marginal X 3X kuadrat dx adalah 3X pangkat 3 ya. 3X pangkat 3 integralnya 3/4 X pangkat 4 0 sampai 1. Hasil hitungannya 3/4 karena masukkan batas 1 di atas, batas bawahnya 0. Y sama, pakai batas yang ini langsung 0 sampai 1 Y. Fungsi y-nya 3/2 1 min y kuadrat dy. Ini sedikit panjang, jadi
0 sampai 1, 3 per 2Y, min 3 per 2Y pangkat 3 ya. Kalau 3 per 2-nya kamu taruh depan semua, silahkan lah ya. 3 per 2 di depan, tinggal integral Y itu setengah Y kuadrat, integral Y pangkat 3 itu 1/4 Y pangkat 4. Batasnya 0 sampai 1. Ada setengah, ada 1/4, ada 3 per 2. 3 per 2 di depan, belakang ini, setengah min 1/4. Setengah min 1/4 itu bisa saya sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, 4, ya betul. Jadi 3 per 2 kali 1/4 hasilnya adalah 3 per 8. Jadi saya punya ini. Oke. Ya, gabungkan dari 3 hasil tadi. Dari 3 hasil tadi digabungkan, 3 per 4, 3 per 8, satunya kalau nggak salah 3 per 10 tadi ya. Ya, jadi ketika besaran ini kita gabung, 3 besaran ini kita gabung untuk mendapatkan kovarian, maka hasilnya adalah 3 per 160. Kamu cek sendiri ya hitungannya. Angka 3 per 160 ini saya tidak bisa bilang besar atau kecil. Yang jelas ada keterkaitan antara dua variabel tadi. Keduanya tidak saling bebas. Ya, hanya saja besar kecilnya tidak terukur secara ada batas ya. Saya cuma bisa bilang bahwa keduanya memiliki arah hubungan positif. Jadi kalau X naik, Y-nya juga ikut naik. Ya. Contoh berikutnya adalah contoh mengenai variabel diskrit ya dengan sebaran peluang bersama yang seperti ini dan sebaran peluang marginal seperti ini. Marginal ini diperoleh dari menjumlahkan ya. Marginal X jumlah ke bawah nih. Jumlah ke bawahnya 1 tambah 3 tambah 1, 5. 3 tambah 3, 6. 1 tambah 3 tambah 1, 5 juga. Kalau marginal Y yang dijumlah ke kanan. Ya, hasilnya seperti ini. Ketika diminta menghitung nilai harapan XY, saya mengalihkan seluruh kombinasi angka-angka ini dengan peluang masing-masing yang ada di sel-selnya. Ya, baris pertama jadinya yang ini. Ya, min 1 kali min 1 kali 1/16. Baris. Ini kolom ya, kolom. Ya, kolom, baris betul, baris pertama. Jadi min 1 kali min 1, 0 kali min 1, 1 kali min 1. Baris kedua yang ini, baris ketiga yang ini ya. Dan angkanya mudah karena bisa kamu telusuri ada yang plus minus gitu, ini plus. Ya plus 1/16, di sini min 1/16, 0. Ini dan ini menghilangkan 0. Nah, ini dan ini menghilangkan. Ini sendiri 0. 0. Ini 0 semua, ini 0. Yang ini min, yang ini min dan plus hilang. Ya, jadi ujung-ujungnya 0 juga. Apa efek ke belakangnya? Nanti coba tunjukkan. Ya, sekarang nilai harapan X sama juga bernilai 0. Itu diperoleh dari sini. Perkalian min 1 dan 5/16, 0 dan 6/16 ditambah 1 kali 5/16. Jadi ada min dan plus dengan bilangan yang sama. Untuk EY juga begitu, min dan plus dengan bilangan yang sama. Ya. Jadi di sini ketika kita gabung nilai harapan XY, EX kali EY, belum hasilnya sudah 0 di dalam nih. Jadi nolnya tidak berasal dari proses pengurangan. Ya. Jadi di sini kamu bisa lihat ada salah satu contoh yang saya berikan di sini bahwa sifat kebebasan itu tidak berlaku bolak dua arah ya. Jadi kan dari definisi saya mengenai kebebasan jika saling bebas kovariannya 0. Nah sekarang saya nggak ngomong apa-apa tentang kebebasan. Saya belum bilang apa-apa tentang kebebasan. Tiba-tiba aja kamu saya suruh ngitung kovarian dapatnya 0. Nah, sekarang ditanya, apakah saling bebas? Kalau kita tahu kovariansinya 0. Jawabannya tidak. Kan? Buktinya bisa kamu cek bahwa fungsi peluang bersama yang ini, ya kalau saya telusuri dari peluang marginal masing-masing saya kalikan, harusnya kan sama kalau saling bebas. Jadi kalau saling bebas harusnya 5/16 kali 5/16 itu sama dengan ini. Padahal di sini tidak.
Ketemu satu aja nggak sama kan jelas di sini akan terbukti bahwa dia tidak saling bebas. Oke, jadi di sini sebetulnya saya punya dua variabel yang tidak saling bebas, tapi covariance bisa sama dengan 0. Alasannya apa? Struktur variabelnya. Jadi di dalam variabelnya kombinasi angka-angkanya itu ada minus, ada plus, yang hasil perkaliannya itu bisa saling menyadapan. Ya, jadi belum ini sudah 0 di sini. Nah, proses nolnya bukan karena EXY sama dengan EX kali EY yang dari struktur ini, dari struktur peluang-peluang. Tapi karena bentuk atau nilai variabel yang kita hadapi, ada struktur plus minusnya. Ya, memastikannya adalah dengan memeriksa sifat ini terlebih dahulu. Ya, jadi kalau sifat ini memang sudah terbukti saling bebas, bisa dijamin covariance 0. Tapi kalau tiba-tiba kamu dikasih covariance 0, belum tentu saling bebas. Nih, ya, penjelasan saya mengenai teori yang tadi. Ya. Nah, mengenai contoh-contoh yang lain, saya lanjutkan di materi selanjutnya. Ya, kita tutup dulu untuk yang ini. Jika ada pertanyaan, dicatat terlebih dahulu, nanti sampaikan ketika kita ketemu di sesi Zoom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.